Everyday blessings, berkat setiap hari. Pleasing God, berkenan kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Di dunia modern saat ini, banyak orang mengukur keberhasilan dari harta, kesenangan, atau kepuasan diri. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak semua yang dianggap baik oleh dunia berkenan di hadapan Allah. Dalam surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, ia memperingatkan bahwa orang percaya harus berhati-hati terhadap kehidupan yang dikuasai dosa dan keserakahan. Rasul Paulus juga menegaskan agar jemaat tidak tertipu oleh ajaran atau pemikiran yang menyesatkan. Ada 3 kebenaran yang dapat kita renungkan dan pelajari, yaitu yang pertama, peringatan terhadap hidup dalam dosa. Surat Efesus 5 ayat 5 menyatakan bahwa orang yang hidup dalam percabulan, kecemaran, atau keserakahan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Keserakahan bahkan disebut sebagai penyembahan berhala, karena seseorang lebih mencintai sesuatu daripada Tuhan. Kolose 3 ayat 5, keserakahan disebut sebagai penyembahan berhala. 1 Korintus 6 ayat 9-10, orang yang hidup dalam dosa tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dalam kehidupan sekarang, dosa sering terlihat halus dan diterima secara sosial. Misalnya, gaya hidup materialistis, mengejar keuntungan dengan cara yang tidak benar, atau hidup tanpa mempedulikan kehendak Tuhan. Kedua, jangan mudah tertipu oleh perkataan kosong. Ayat 6 berkata, janganlah kamu disesatkan oleh kata-kata yang hampa. Artinya, ada banyak ajaran atau pemikiran yang mencoba membuat dosa terlihat normal atau bahkan benar. Kita bisa melihatnya melalui pengaruh media, lingkungan pergaulan, nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu, orang percaya perlu memiliki dasar iman yang kuat dalam firman Tuhan. Roma 12 ayat 2, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. 2 Timotius 4 ayat 3-4, akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Ketiga, mengingat bahwa hidup kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa murka Allah datang atas orang-orang yang hidup dalam ketidaktaatan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa hidup kita memiliki konsekuensi rohani. Sebaliknya, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ibrani 12 ayat 28-29, melayani Tuhan dengan hormat dan takut. Galatia 6 ayat 7, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tentang seseorang yang sedang berjalan di jalan yang gelap pada malam hari, jika ia tidak memiliki lampu atau petunjuk arah, ia bisa dengan mudah tersesat. Firman Tuhan seperti lampu yang menerangi jalan hidup kita. Tanpa firman Tuhan, seseorang bisa tertipu oleh nilai-nilai dunia yang tampaknya benar, tetapi sebenarnya menjauhkan dari Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Billy Graham pernah berkata, dosa akan membawa kita lebih jauh dari yang kita rencanakan, membuat kita tinggal lebih lama dari yang kita harapkan, dan membayar lebih mahal dari yang kita bayangkan. Surat Efesus 5 ayat 5-6 mengingatkan kita bahwa kehidupan orang percaya harus berbeda dari dunia. Kita dipanggil untuk menjauhi dosa, tidak tertipu oleh ajaran yang menyesatkan, dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita menjaga hati dan hidup kita agar tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23,
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Doa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Tolong kami agar tidak tertipu oleh cara hidup dunia ini. Berikan kami hikmat untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Jaga hati kami agar selalu berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.